Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Radio Suara Tebu Ireng, radionya para santri dengan tagline Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam majelis podcast yang insya Allah sangat berfaedah. Amin, amin. Ya kan? Ya. Yang dibahas adalah Pak Kiai kita, yang dibahas adalah Kiai Hasyim pada khususnya. Dan tetap yang paling penting adalah bersama narasumber kita yang luar biasa sangat istiqomah mengkaji Kiai Hasyim. Beliau Ustadz Anang Firdaus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, yang istimewa itu temanya. Oh, temanya ya. Bukan kita. Bukan kita ya. Oke. Temanya atau yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan itu yang istimewa. Ya, khususnya bagi muhibbinnya Kiai Hasyim lah ya. Oh iya, betul sekali. Dan kita dengan berbicara soal beliau semoga diakui sebagai santri beliau. Amin. Suatu saat nanti ketika kita di hari pembalasan mendapatkan pertolongan. Amin ya. Karena membicarakan hal-hal yang baik tentang beliau. Betul. Paling enggak kita dipanggil lah. Dipanggil ya. Anak bro sini. Oh yang nyeting juga, yang nyeting juga. Iya semuanya tim. Semuanya. Menarik sekali. Kemarin kita sudah bahas dalam podcast sebelumnya ya, kita sudah bahas soal Nyai Nafiko, ya. Nyai Nafiko, istri beliau yang menurunkan para macan-macan, ya kan? Yeah. Yang paling terkenal adalah Bani Wahid dan kita sudah bicarakan itu kemarin. Tapi ada satu istri beliau yang juga cukup fenomenal karena mendampingi beliau di akhir masa kehidupan beliau. Iya. Yeah. Dan justru di masa akhir itulah pergulatan kehidupan Kiai Hasyim itu terjadi. Iya. Yaitu Nyai Masruroh Kapurjo. Iya. Siapa sebenarnya beliau ini, San? Iya. Jadi Nyai Nafikoh itu berada dalam periode Kiai Hasyim membangun pesantren gitu ya, membangun pesantren dan mulai membuka jaringan ulama gitu. Tapi kalau Nyai Masruroh memang Kiai Hasyim sudah dalam posisi puncak gitu. Beliau mendampingi posisi puncak. Dan Nyai Masruroh ini adalah ya putri dari Kiai Hasan Muhyi dari Kediri Kapurjo ya. Dari Kapurjo Kediri. Dan Kiai Hasan Muhyi juga kiai kiai yang salaf, kiai jaduk yang salah satu santri dari Pangeran Diponegoro kan. Jadi memang beliau ke Kediri memang dalam pelariannya setelah Diponegoro itu kalah di Perang Jawa itu, dan membawa kurang lebih sekitar empat temannya itu dibawa ke Kediri untuk mendirikan pesantren. Karena bisa kita lihat kan memang santri-santri dari Pangeran Diponegoro, maksudnya pasukannya ya, itu setelah kalah di Perang Jawa, perang yang sangat fenomenal yang menguras habis ya, hampir habis gitulah kasnya pemerintah Hindia Belanda. Itu benar kalah. Cuman hikmahnya itu ternyata dari situ, dari titik kekalahan itu menjamur pendidikan pesantren, buka di mana-mana. Jadi pasukan Diponegoro ini lantas buka di mana-mana. Ya salah satunya contoh Pondok Termas, Keras, Pacitan, Keras juga. Ya. Terus banyak di Jawa Tengah, di Jawa Barat gitu. Itu hikmahnya. Nah, salah satunya adalah Kiai Hasan Muhyi. Kiai Hasan Muhyi ini kelak itu mempunyai keturunan yang namanya Nyai Masruroh yang akhirnya dinikah oleh Kiai Hasyim. Dan kayaknya di sini tuh kemarin kita bicarakan itu seperti ada saya diingatkan sama Mas Faisal itu yang dari Lader Jombang ya. Kan di mana-mana Nyai Nafikoh itu ditulis wafat 1920 kan. Iya.
Cuman anehnya Yai Yusuf Hashim itu kelahiran 1927. Jadi mungkin 30 ya. Mungkin 1930. Iya. Dan dari keluarga pesantren Kapurrejo juga apa ya? Karena tahun-tahun itu di sejarah itu banyak versi ya. Jadi kalau dari versi keluarga Kapurrejo itu ya sekitar 30-an. Entah 30 berapa gitu ya. Yang jelas ketika yang jelas peninggal Nyai Nafiko. Gitu. Jadi memang Nyai Masrurah ini memang lahir dan besar di keluarga pesantren yang kental dengan ya nuansa salafnya lah, dan dididik langsung oleh Kiai Hasan Muhyi dengan dua saudari kandungnya. Jadi Nyai Masrurah anak ketiga dari dua bersaudara. Anaknya putri semua. Cuman saya tidak tahu dari istri yang keberapa. Gitu. Iya. Karena ya Hasan Muhyi ini mempunyai 3 istri, tapi yang jelas bukan istri yang pertama. Istri yang pertama itu Nyai Juru kalau salah. Entah istri kedua atau ketiga. Ibunya Nyai Masrurah namanya Khotijah itu ya. Iya. Lalu dari Kapurrejo kok bisa-bisanya dinikahi Ki Hasyim? Dan diceritakan bahwa Ki Hasyim sempat menduda. Kok bisa kemudian Ki Hasyim memutuskan untuk menikah lagi? Dan itu kenapa harus Nyai Masrurah? Ceritanya kayak gimana? Iya, jadi Nyai Masrurah ini memang di banyak artikel yang saya baca itu adalah mantan istrinya Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes, sahib kitab Sirajul Talibin ala syarhi Minhajul Abidin. Dan sudah kita bahas kemarin, jadi Kiai Ihsan ini juniornya Kiai Hasyim gitu lah. Nah, sepeninggal Kiai dengan Kiai Ihsan, karena memang belum mendapatkan keturunan, akhirnya menikah lagi dengan Sayyid Sodakoh itu. Nah, juga firaq. Nah, setelah firaqnya ini dengan Sayyid Sodakoh, akhirnya Nyai Masrurah sakit kan. Tapi tidak dijelaskan Sayyid Sodakoh ini siapa? Enggak, jadi beliau ini Bani Dahlan. Cuman Bani Dahlan yang mana saya belum tahu. Yang jelas kata Pak Muhsin ya, Pak Muhsin Kais itu memang keturunan Arab. Makanya Sayyid, digelari Sayyid. Dan dengan pernikahannya dengan Sayyid Sodakoh ini punya satu anak, Nyai Nurjana. Nah, beberapa kali itu ke Tebuireng. Jadi, nah ketika Nyai Nurjana ini diambil sama Sayyid Sodakoh karena sudah cerai ya, akhirnya Nyai Masrurah kepikiran mungkin akhirnya sakit. Lama sakitnya, akhirnya sang ayah Kiai Hasan Muhyi ini nggak tega gitu, diobati segala macam kok nggak sembuh-sembuh kan. Akhirnya buka sayembara, siapa saja yang bisa mengobati Nyai Masrurah, kalau laki-laki dinikahkan, kalau perempuan diambil saudara, dipersaudarakan. Nah, dari selang itu membuka sayembara, akhirnya kabar ini sampai ke Kiai Hasyim gitu. Sampai ke Kiai Hasyim, lantas beliau ya mungkin beliau juga kenal Kiai Hasan Muhyi, juga kenal bahwa ini adalah mantan istri juniornya Syekh Ihsan. Akhirnya beliau ke Kapurrejo ya berusaha lah untuk mengobati dan biaunillah sembuh. Ya karena atas sembuhnya Nyai Masrurah ini akhirnya ya dinikahkan oleh Kiai Hasan. Dan setelah nikah itu masih riwariwi lah, wirawiri yang kita bahas kemarin itu yang ada waktu-waktu tertentu ya, Selasa Pon itu ke sana. Dan Nyai Masrurah ini memang juga ikut riwariwi. Jadi mengajarkan santri putri di Kediri, juga ngajar santri putri di Tebuireng. Jadi setiap pon Kiai Hasyim ke sana.
Kalau ya dari Kiai Bajuri seperti itu. Dan akhirnya akhirnya menikahlah Kiai Hasyim dengan Nyai Masrurah itu. Dan ya ini menjadi ya sebagaimana kita ketahui lah bahwa pesantren itu untuk melestarikan ya keilmuan dan eksistensinya kan salah satu dari jalur pernikahan ya endekomis. Dan itu yang terjadi di tahun-tahun Kiai Hasyim meninggal. Makanya sebenarnya Kiai Tebuyireng itu juga akan nyambung dengan pesantren Purwo Asri dari jalur ini. Purwo Asri Kediri. Karena sang pendiri ya Yai Batur Soleh itu menikah dengan putrinya Yai Hasan Muhyi. Yang bernama Sri Atun, mungkin beda ibu, beda ibu. Saudari seayah. Dari dengan Nyai Masrur. Iya. Akhirnya ya nyambung kan. Dan Yai Batur sini menariknya juga termasuk keturunannya Diponegoro gitu. Jadi jalur Diponegoro itu banyak. Kiai Hasyim sendiri dan Kiai Wahab Hasbullah kan juga sama. Jadi keturunannya Yai Abdus Salam. Yai Abdus Salam ini juga santrinya Diponegoro yang lari ke Jombang hingga menelurkan atau melahirkan generasinya, cucu cicitnya lah, Kiai Hasyim dan Kiai Wahab. Jadi dari jalur itu akhirnya keilmuan paling tidak ya pesantren itu berkembang secara pesat.